Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Kenapa harus dia, Bu? Dan kenapa harus aku? Tanya Subagja dengan nada malas. Kamu mau tahu alasannya? Pertama, karena kamu mengenalnya. Kedua, karena kamu adalah anakku. Ketiga, aku ingin dia menjadi menantuku. Jika Sumiati seorang lelaki, sudah pasti aku tidak akan susah payah untuk memaksamu. Tapi kenapa harus gadis itu? Kenapa? Sedari sekali tidak tertarik kepadanya, Bu. Rengek Subagja. Ini Aminah hanya diam. Dia benar-benar sudah kesal dengan pertanyaan Subagja. Lagi pula, Bu, dia tidak akan menyukaiku, ucap Subagja kembali. Diam kamu, anak sialan. Tidak ada perempuan yang bisa menolak ketampanan dan diwariskan oleh ayahmu itu. Terlebih harta. Tidak akan ada perempuan yang menolak lelaki tampan dan kaya sepertimu. Apalagi jika kamu memberikan dia perhatian dan cinta. Dia tidak akan bisa menolaknya, ucap Nyai Aminah. Seketika Subagja terdiam. Dia tengah menimbang ucapan dari Nyai Aminah. Bagaimana? Apa kamu mau menjadikannya istrimu? Atau jika kamu tidak mau pun, tak apa. Silahkan pergi dari rumah ini, ancam Nyai Aminah dengan jurus andalannya untuk membuat Subagja menurutinya. Subagja tidak mau jika dia diusir di rumah Nyai Aminah. Hidup dalam kemiskinan ada hal menakutkan untuk Subagja. Baiklah, Bu, aku akan membuatnya jatuh cinta kepadaku dan aku akan menikahinya untuk ibu. Nyai Aminah tersenyum puas mendengar jawaban dari Subagja. Akhirnya tujuan yang selama ini dia pendam akan mudah untuk dicapai. Keesokan harinya, Subagja kembali ke kampus. Semua urusannya sudah selesai. Namun tujuannya untuk menaklukkan hati Sekar baru saja dimulai. Dia mulai mencari tahu tentang Sekar dari teman-temannya yang belum menyelesaikan kuliah mereka. Subagja sibuk menanyakan bagaimana Sekar, apa kesibukannya, dan organisasi apa yang dia ikuti. Setelah mendengar semuanya, Subagja bergegas mencari Sekar. Bukan untuk menyatakan cinta secara langsung, namun setidaknya dia harus menampakkan dirinya pada Sekar dengan sering satu pun berpura-pura bertanya dan menegurnya. Setelah mencari ke sana dan kemari, Subagja tidak mendapati Sekar dimanapun. Hingga akhirnya terbesit di pikirannya untuk menuju ke desa Kencana. Dia akan pergi ke desa Kencana dan mencari tahu tentang Sekar di sana. Setelah perjalanan hampir 2 jam, akhirnya Subagja sampai. Dia bergegas menuju kios perlengkapan tani langganannya, hanya untuk berbasa-basi sembari mencari tahu tentang Sekar. Subagja memilih duduk di sebuah balai yang ada di depan toko, yang kursi panjang terbuat dari bambu. Loh, belum pulang, Kang? Tumben tidak seperti biasanya, tanya si tuan toko yang tiba-tiba datang menghampiri Subagja. Subagja tersenyum. Iya, Pak, sedang nyantai, tidak buru-buru seperti biasanya, jawab Subagja. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Saya buatkan kopi dan ambil cemilan dulu, tawar si tuan toko sembari berlalu meninggalkan Subagja. Tidak perlu, Pak. Jangan merepotkan. Tidak berapa lama, akhirnya si tuan toko datang dengan sebuah nampan berisikan 2 cangkir kopi hitam yang masih mengeluarkan asap tipis dan setoples penuh keripik pisang asin.
Mari Kang, diminum dulu. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya Akang ini dari desa mana? Tanya si tuan toko. Saya dari desa Rawabodas, Pak. Tidak jauh dari sini. Wah, katanya di desa itu ada seorang wanita tuan tanah yang memiliki hamparan kebun subur dan luas. Apakah betul? Iya, Pak. Ada. Nyai Aminah namanya. Ya, betul. Nyai Aminah namanya. Yang saya dengar saat di pasar itu, katanya Nyai Aminah ini awet muda. Ada mantan petani yang dulu pernah bekerja dengannya. Petani itu sekarang sudah amat tua. Namun kata si petani, entah mengapa Nyai Aminah tidak pernah menua. Apa jangan-jangan Nyai Aminah itu ngilmu ya? Saya tidak tahu, Pak. Bisa saja memang karena Nyai Aminah itu orangnya apik, makanya dijaga dan teratur, dan dia sering meminum berbagai macam racikan jamu. Jadi bisa awet muda seperti sekarang. Terlebih mungkin sebab banyak uang, jadi Nyai Aminah bisa merawat tubuh dan wajahnya ke kota, meski dengan harga yang tidak murah. Si tuan toko mengangguk. Dia membenarkan jawaban logis dari Subagja. Memang zaman sekarang cantik bisa didapat, meski dengan modal besar pergi ke klinik kecantikan di kota. Dan katanya si Nyai Aminah itu memiliki seorang anak lelaki yang tampan dan bisa mengurus semua kebunnya dengan baik. Terlebih yang saya dengar, anak lelakinya itu bijaksana, pintar, dan berhati baik. Iya, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Saya tampan tidak? Jawab Subagja tiba-tiba. Si tuan toko tersadar dengan maksud omongan Subagja. Wajahnya segera memerah. Dia lantas berulang-ulang meminta maaf kepada Subagja. Maafkan Bapak, Kang. Bapak sungguh tidak tahu bahwa kamu ini adalah anak dari Nyai Aminah. Ternyata betul apa kata orang-orang itu. Padahal kamu ini langganan Bapak ya. Tapi baru sekarang kita bisa ngobrol seperti ini. Maafkan Bapak. Sebenarnya Pak, saya kemari ingin menanyakan seorang pada Bapak. Siapa, Kang? Apa dia tinggal di desa ini? Iya, Pak. Dia teman satu kampus saya. Hari ini dia tidak masuk kuliah. Saya ada perlu, jadi mendatanginya kemari. Namun saya tidak tahu di mana rumahnya. Jawab Subagja. Kalau Bapak boleh tahu, siapa dia? Namanya Sekar, Pak. Oh, Neng Sekar. Setahu Bapak, hanya ada satu Sekar di desa ini. Dia anak semata wayangnya Pak Bagus, salah satu tokoh tetua di desa ini. Mudah-mudahan dia adalah Sekar yang kamu maksud. Jawab si tuan toko. Akhirnya Subagja puas, karena si tuan toko itu pun memberikan alamat lengkap rumah Sekar padanya. Namun karena waktu sudah semakin sore, Subagja memutuskan untuk besok saja dia mencari keberadaan betul rumah Sekar. Nyai Aminah belum mau berbicara dengan Subagja. Dia hanya ingin mendengar kabar baik dari Subagja tentang Sekar. Dia tidak mau tahu bagaimana proses yang harus Subagja lalui. Sementara Subagja begitu banyak mendapatkan kesulitan yang dialaminya. Beberapa kali Subagja menemui Sekar di kampus. Namun Sekar tetap bersikukuh dan acuh kepada Subagja. Sekar bukanlah tipe gadis gampangan. Dia tidak tertarik dengan ketampanan dan kekayaan Subagja. Meskipun teman-temannya yang lain terus mengompori Sekar agar mau didekati oleh Subagja. Kamu kenapa sih gak mau sama dia? Apanya yang mau? Dia hanya mencari kesibukan dengan terus datang ke kampus ini. Dia tidak sedang mendekatiku. Ya ampun Sekar, anak SD saja tahu
bahwa Kak Subagja itu menyukaimu. Dia mengejar-ngejar kamu. Apalagi kampung kalian itu dekat, bukan? Apaan sih kalian? Aku tidak mau mudah berharap kepada laki-laki. Jika dia benar mencintaiku, lebih baik datangi saja kedua orang tuaku langsung. Baiklah, jika itu kemauanmu, kapan aku bisa bertemu dengan kedua orang tuamu? Ucap Subagja tiba-tiba. Sekar terkejut bukan kepala. Dia lantas segera menoreh ke belakang. Dan benar saja, Subagja sudah berdiri di belakangnya, sembari tersenyum. Kakang Subagja? Sejak kapan Kakang berdiri di sini? Tanya Sekar gugup. Aduh, Kakang, goda salah satu teman Sekar. Raut wajah Sekar memerah. Dia benar-benar malu kali ini. Kang Subagja, ada perlu sama saya? Atau mau cek daftar kebun organik yang baru selesai? Ucap Sekar beralasan. Saya mau cek rumah kamu saja boleh? Tanya Subagja. Duh, bagaimana ya Kang? Saya belum pernah bawa lelaki ke rumah. Justru itu, sekarang dicoba. Kita lihat bagaimana respon kedua orang tuamu. Bagaimana? Sekar ditarik oleh temannya. Hingga kini tubuh Sekar amat dekat dengan Subagja. Kini Sekar berada di dalam mobil dengan Subagja. Entah mengapa dirinya mau, padahal bisa saja dia menolaknya. Namun entah mengapa hatinya seolah-olah menuntunnya agar ikut dengan Subagja. Selama perjalanan, mereka berdua hanya diam. Terlebih Sekar. Dia bahkan duduk dengan menempel di pintu dan membelakangi Subagja. Subagja hanya tersenyum melihat tingkah Sekar. Dan sesekali terus mencuri pandangan kepada Sekar. Di mana rumahmu? Terus saja, ikuti jalan utama ini. Nanti akan aku beritahu lagi. Di depan nanti, rumah sederhana berwarna hijau dan coklat dengan halaman luas. Itu rumahku, ucap Sekar. Subagja memindai area di sekitarnya, hingga dia menemukan rumah yang sesuai dengan deskripsi Sekar. Setelah sampai, Subagja memarkirkan mobilnya. Kemudian Sekar turun begitu saja meninggalkan Subagja. Setelah merapikan rambut dan bajunya, Subagja lantas turun. Namun saat setelah menutup pintu dan membalikkan badan, Subagja dikejutkan oleh seorang nenek tua berbadan bungkuk yang sudah berdiri di hadapannya kini. Siapa yang kamu bawa? Tanya nenek tua itu dengan nada serak. Maaf, maksud nenek Sekar, jawab Subagja. Bukan, wanita yang berdiri mengembang di belakangmu. Jangan ajak dia masuk. Cucuku bisa menangis melihatnya, ucap si nenek itu kemudian. Subagja mengerti yang dimaksud nenek itu pasti adalah sosok Sinta. Namun cucu yang dimaksud nenek tersebut apakah adik dari Sekar? Apa nenek ini adalah nenek Sekar? Baiklah Nek, saya akan memintanya untuk menunggu di sini dan tidak ikut ke dalam, jawab Subagja. Si nenek tua itu hanya mengangguk. Kemudian dia berjalan pergi sembari bertati-tati, meninggalkan bau hangus yang amat menyengat di hidung Subagja. Sinta sayang, Akang mohon tunggu di sini ya, liris Subagja dalam hati. Setelah dirasa cukup, akhirnya Subagja menyusul Sekar ke rumahnya. Ternyata Sekar dan ayahnya sudah menunggu kedatangan Subagja. Subagja lantas menyapa dan menyalami Bagus, ayah dari Sekar. Sejauh ini, kesan baik sudah Subagja torehkan. Ada perlu apa datang kemari? Tanya Bagus tiba-tiba.
Saya hanya ingin mengenal Sekar lebih jauh, Pak. Bagus hanya mengangguk. Dia sendiri bingung harus bertanya apa. Pasalnya memang baru kali ini Sekar membawa seorang lelaki ke rumah. Silakan minum dulu, Kang. Tawar Ningsih yang kini ikut duduk di sebelah Sekar. Kalau ibu boleh tahu, si Akang Kasep siapa namanya? Tanya Ningsih tiba-tiba. Saya Subagja, Bu. Subagja? Kalau ibu tidak salah, berarti si Akang ini anak dari Nyai Aminah ya? Nyai Aminah yang tinggal di desa Rawabodas, ucap Ningsih. Iya, Bu, itu saya. Mendengar jawaban Subagja, seketika Sekar terkejut. Pasalnya baru kali itu dia tahu siapa Subagja. Jadi, dia adalah lelaki yang dulu sering jadi buah bibir di antara teman-temanku. Lelaki yang katanya paling tampan dan baik hati. Lirih Sekar dalam hati. Sekar hanya mendengar nama itu tanpa tahu bagaimana Subagja sesungguhnya. Bahkan dia tidak peduli. Tapi kini, anak lelaki populer itu malah berada di rumahnya, sedang berbincang-bincang dengan kedua orang tuanya. Wah, ternyata apa yang dikata orang itu benar. Subagja putra sulung Nyai Aminah ini amat tampan dan sopan. Ibu kira itu hanya cerita bohong. Ternyata tidak, ucap Ningsih. Dia tidak menyangka, bahkan sampai dia sebesar ini pun namanya masih cukup terkenal. Ngomong-ngomong, gimana nenek dan adiknya Sekar? Tanya Subagja. Dia menanyakan nenek tua bungkuk yang tadi menegurnya agar tidak membawa Sinta sebab takut cucunya menangis melihat Sinta. Nenek dan bayi? Apa maksudmu? Tanya Bagus keheranan. Iya. Siapa yang Akang Subagja ini maksud? Ningsih pun turut bertanya. Loh, tadi ada seorang nenek yang menegur saya saat hendak masuk ke rumah. Katanya jangan terlalu berisik. Cucu saya di dalam sedang tertidur. Jawab Subagja berbohong. Cucu? Iya, Pak. Cucu bayinya nanti menangis. Begitu katanya. Bagus menatap Ningsih dan Sekar secara bergantian. Mereka bertiga terlihat amat keheranan. Bagus bangkit, kemudian mendekati Subagja. Nah, kami hanya tinggal bertiga. Tidak ada seorang bayi dan nenek tua seperti yang kamu maksud di sini. Lirih Bagus tepat di telinga Subagja. Subagja terdiam. Dia benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bagus. Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin saja itu nenek tetangga. Dia sangka kamu bukan mau ke rumah ini. Bisa jadi juga mungkin karena pikun. Ya namanya nenek-nenek, ucap Bagus mencoba menenangkan tamunya itu. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Siapa nenek tua itu? Pertanyaan ini terus muncul di pikiran Subagja. Dia pasti bukan orang sembarangan, sebab bisa melihat keberadaan Sinta di belakangku. Gumam Subagja di dalam hati. Bagaimana, Kang? Sampai mana tadi pembicaraan kita? Tanya Bagus. Hanya itu, Pak. Selebihnya, bagaimana Sekar? Jawab Subagja singkat. Ngomong-ngomong, kalian kenal di mana? Tanya Bagus lagi. Kami satu kampus, Pak. Satu jurusan. Hanya beda beberapa semester. Saya baru lulus kemarin. Dan jika diingat, sepertinya kami pernah saling kenal.
saat di sekolah dasar dulu. Atau mungkin hanya Sekar yang mengenal saya, jawab Subagja. Namanya jodoh, gak ada yang tahu, ya kan Neng? Goda Ningsih. Jodoh, gak bisa asal nyomot Bu, ucap Bagus. Jangan terburu-buru, perkenalkan saja dulu. Hasilnya bagaimana nanti? Bagus berkata dengan tegas. Karena menyayangkan sikap suaminya yang tidak langsung menerima Subagja. Ya sudah, maaf ya, bukan Bapak mengusirmu. Sudah sore, lebih baik kamu pulang. Tidak baik juga, sebab Bapak tidak pernah menerima tamu lelaki bujang seorang diri, ucap Bagus dengan nada tegas. Subagja langsung mengerti dan berdiri dari duduknya. Dia lantas berpamitan kepada Sekar dan Ningsih. Terima kasih ya untuk sejauh ini, liris Subagja saat menyalami Sekar. Sekar tersenyum. Rona merah muncul kembali di pipi putih Sekar. Terima kasih ya Pak, doakan saya. Kini Subagja berbicara kepada Bagus sesudah mencium punggung tangannya. Bagus terdiam. Dia benar-benar merasa heran dengan Subagja. Subagja kemudian pergi dan hilang dari tatapan mata mereka. Masuk Neng, ada yang ingin Bapak bicarakan. Tita Bagus pada Sekar dan Ningsih yang mengekor di belakang mereka berdua. Kini Sekar duduk tepat di hadapan Bagus dengan perasaan yang tidak karuan. Pasalnya, dia takut sang ayah memarahinya. Kamu mencintainya? Tanya Bagus tiba-tiba. Sekar hanya nunduk. Dia bingung harus menjawab apa. Tepat seperti perkataan Nyai Aminah. Tidak ada wanita yang bisa menolak Subagja. Terlebih selama ini, Subagja selalu memberikan perhatian kepadanya. Anak gadis, jika ditanya tidak menjawab berarti iya Pak, ucap Ningsih tiba-tiba. Bagus menghela nafasnya. Tapi Bu, kita tidak mengenal siapa Subagja, bagaimana keluarganya, dan seperti apa sikap sifatnya. Bapak tidak tahu siapa Nyai Aminah? Masa sih Pak? Dia terkenal loh, keluarga terpandang, ucap Ningsih menyela pembicaraan Bagus. Tahu Bu, aku tahu. Meskipun tidak pernah melihat langsung bagaimana wajah Nyai Aminah, tapi kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari omongan orang. Ningsih cemberut, raut wajahnya berubah begitu saja. Sudah, jalani saja dulu. Atau jika memang kalian berjodoh, sekeras apapun Bapak menentang, tidak akan jadi halangan. Sekar mengangguk. Ayahnya itu memang bijak dan tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Semua harus dengan pemikiran yang matang. Berbeda jauh dengan sikap Ningsih yang ceroboh dan ingin semuanya segera terwujud. Mungkin sebab itulah mereka berjodoh, untuk mengisi kekurangan satu sama lain. Sementara Subagja pulang dengan rasa lega di dalam hatinya. Sejauh ini, lampu hijau sudah menyala. Ibunya, Nyai Aminah pasti akan senang mendengar kabar yang akan dia berikan. Subagja masuk ke dalam rumah dengan wajah sumringah. Dia lantas mencari keberadaan Nyai Aminah. Namun dia hanya mendapati Sumiati di dalam kamarnya, sedang terduduk di meja rias, menatap kosong keluar jendela. Masih menggunakan pakaian pengantin lengkap dengan segala aksesorisnya. Sumiati, ucap Subagja lirih, sembari menepuk pundak adiknya itu. Iya Kang, jawab Sumiati dingin. Ibu di mana? Ada di dalam kamarnya. Jangan diganggu. Jika sudah selesai nanti pun ibu akan turun menemuimu.
ucap Sumiati dengan mata yang masih menatap lurus ke depan. Dia sama sekali tidak melihat pada Subagja. Baiklah, aku akan menunggu ibu di ruang tamu. Terima kasih. Maaf mengganggu. Sumiati hanya mengangguk. Perlahan Subagja keluar dari dalam kamar Sumiati. Setelah hampir 40 menit, Nyai Aminah pun turun dari kamarnya dan menghampiri Subagja. Ada apa? Tanya Nyai Aminah sembari menatap heran pada putranya itu. Entah memang waktu yang berjalan lama atau aku yang terlalu cepat menua. Kenapa ibu terus terlihat awet muda? Bahkan terlihat terus semakin cantik. Kini aku tahu apa alasan ayah menikahi ibu dan apa alasan begitu banyak lelaki di luar sana yang ingin menikahi ibu. Ucap Subagja dengan terus menatap wajah Nyai Aminah. Nyai Aminah tersenyum kecil. Dia benar-benar tidak menyangka Subagja akan berbicara seperti itu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.